Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Muhammad gak bisa baca, Muhammad gak bisa tulis. Aku menolak nabi yang buta huruf. Nggak mau aku punya nabi buta huruf. Itu apa? Akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan bagi setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Kita kembali belajar lagi tentang apologetika Kristen, membela iman Kristen. Ya, kita mengutarakan, menyatakan kebenaran yang sering sekali disalahpahami. Salah satu hal yang sering sekali diperdebatkan oleh kaum muslimin terhadap orang Kristen, ya, adalah tidak usah bahas-bahas agama kami, tidak usah bahas-bahas tentang nabi kami. Bahas dulu, pastikan dulu tentang iman Kristen, tentang Tuhanmu ada berapa, satu atau tiga. Pastikan bahwa Yesus itu Tuhan atau manusia dulu. Baru membahas agama kami. Tetapi di dalam ajaran mereka sendiri punya problematika yang luar biasa, punya masalah. Apakah itu salah satunya? Ada dua kelompok ekstrim yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Yang satunya mengatakan itu salah. Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis. Yang benar yang mana? Akhirnya kita bisa bertanya kembali kepada mereka, tolong yang mana yang benar? Nabi Muhammad bisa membaca atau tidak bisa membaca? Nabi Muhammad bisa menulis atau tidak bisa menulis? Kita yang menyaksikan, kita yang mendengar jadi bingung. Yang mana yang benar? Yang mana yang salah? Nah, itu urusan mereka. Biarlah mereka yang menyelesaikannya. Biarlah mereka yang menjawabnya. Kenapa kita harus paham, harus bahas ini? Bukan berarti mengutip ayat-ayat Quran mereka, tetapi justru karena mereka sering mengutip ayat-ayat firman secara khusus di dalam Yesaya 29 ayat 12 yang berbunyi, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat menjawab. Nah, yang satu kelompok, yang ini ada kelompok Muslim yang mengatakan bahwa ini nubuatan tentang Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Kita melihat kelompok yang mana yang sering mengatakan itu, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang tidak bisa membaca. Ini perkataan daripada Ustadz Adi Hidayat. Kita menyaksikan apa pendapat beliau tentang Nabi Muhammad. Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Muhammad gak bisa baca, Muhammad gak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang gak bisa baca, gak bisa tulis. Ya boleh jadi orang gak bisa baca dan tulis diberikan kelebihan-kelebihan tertentu untuk hikmah tertentu. Ya, apa hikmah yang paling utama? Nabi Muhammad SAW dijadikan ummi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak punya kemampuan membaca, tak punya kemampuan menulis. Di antara hikmah terbesarnya adalah supaya tidak ada tuduhan ketika Al-Quran diturunkan adalah bagian dari rekayasa dan hasil kreasi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu pandai baca, Nabi pandai tulis, oh pantas Quran itu buatan Muhammad. Itu diantaranya. Nah, itu pendapat dari Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak punya kemampuan untuk membaca dan tidak punya kemampuan untuk menulis. Jika dia punya kemampuan tersebut, maka orang akan menuduh bahwa Quran adalah karangan tulisan daripada Nabi Muhammad. Nah, itu pendapat dari
Ustadz Adi Hidayat. Kita melihat bagaimana pendapat daripada Ustadz Abdul Somad. Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bukan kerendahan, bukan kehinaan, justru itu mukjizat. Karena Justru itu mujizat. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak menulis, itu sebuah mujizat. Itu kata daripada Ustadz Abdul Somad. Jadi mujizat itu ketika tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu mujizat. kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan, dia bisa tulis, bisa baca kan karena belajar dari orang Romawi, dia belajar dari orang Yunani. Tapi ini mukjizat. Dengan tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya, maka dia itu wama yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. Nabi Muhammad tidak bisa tulis, tidak baca, yang ngomong bukan Ustadz, Allah. Mana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina. Dia yang sudah mengutus kepada orang-orang ummi, buta huruf, tak bisa tulis, tak bisa baca, karena Al-Quran bukan tulisan. Al-Quran bukan tulisan yang turun dari langit lalu dibaca. Tidak, Al-Quran itu suara. Suara Jibril didengar oleh Nabi. Perhatikan di sini apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Bahwa Quran itu bukan tulisan. Ya, tetapi suara. Pertanyaannya, kenapa sekarang di dalam orang Islam punya Quran yang tertulis? Siapa yang menulis itu? Sebelumnya siapa yang menulis itu? Jika Nabi Muhammad tidak punya kemampuan untuk membaca dan menulis, yang menulis siapa? Apakah pada saat itu semua dari titik koma langsung dihafal oleh Nabi Muhammad ketika didiktekan oleh Jibril? Jadi perhatikan apa yang dikatakan oleh Abu Somad. Perhatikan baik-baik bahwa Quran bukan tulisan, tapi suara. Suara Jibril didengar oleh Nabi. Jadi ini pemahaman mereka, pemahaman daripada Ustadz Abdul Somad. Ini apa-apa. Kita hanya menyaksikan, kita hanya melihat. Karena mereka sering mengutip ayat Yesaya 29 ayat 12 ini. Sebagian polemikus Kristen, polemikus Muslim, mengutip ayat ini dan mengatakan bahwa ini nubuatan tentang Nabi Muhammad. Tetapi di dalam mereka sendiri, tidak ada kesepakatan yang sama bahwa Nabi Muhammad itu bisa membaca atau tidak. Bisa menulis atau tidak. Mereka punya pendapat yang berbeda. Terus kalau dikutip ini, yang benar yang mana? Benarkah? Nah, coba kita mendengarkan. Ya, ini yang kontra. Berbeda pendapat. Yaitu dari Buya Syakur. Ini begini, saya kadang ada khawatir, saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke Kabareskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan ke Kabareskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Buya Syakur mengatakan dengan tegas, saya akan melaporkan siapapun yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah buta huruf. Berarti Ustadz Adi Hidayat, UAS, siap-siap dilaporkan sama Buya Syakur ini. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Karena ini menghina Nabi saya, itu alasan Buya Syakur akan melaporkan orang yang akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah buta huruf. Karena menurut Buya Syakur, jika seseorang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf, itu identik dengan goblok katanya. Itu perkataan daripada Buya Syakur. Nabi, kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh?
ya, 4. Kelima ya. Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca. Berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Nah, sudah. Oke, itu dari pendapat dari Buya Syaku. Jadi jika nabimu disebut nabi yang buta huruf, berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Allah, perintah Tuhan. Ya, oke. Mari ini hal yang lucu ya dari Ustadz Kainama dan juga Gus Peti ya. Gus Peti ini yang menolak disebut nabinya sebagai nabi yang buta huruf. Dia tidak mau nabiku disebut nabi buta huruf, nabi macam apa itu. Tapi Kainama, mereka ini teman. Mereka ini sering sekali tampil di Ayah Sofia ya, Ayah Sofia. Dan mereka sering tampil, tapi di sini mereka berbeda pendapat. Nah, yang benar yang mana? Ya, kita lihat lucunya mereka dalam berpendapat. Aku menolak nabi yang buta huruf. Nggak mau aku punya nabi buta huruf. Untuk apa? Orang buta huruf kok dijadikan nabi? Kalau ditanyakan kepada saudara kita Kristen dan Katolik, ditanya aja, kitab ini isinya kitab mereka ini. Emang ada nabimu yang buta huruf? Yang diberikan kitab. Kitab itu diberikan kepada nabi atau kepada umat? Nabi. Ada nabimu yang buta huruf sampai-sampai kitab diberikan oleh Jibril alaihissalam memberikan kitab kepada Nabi alaihissalam, dan Nabi itu buta huruf. Dia bilang nggak ada, Gabriel nggak ada, Nabi semua orang hebat. Bahkan penulis. Terus kamu katakan dia buta huruf. Itu logikanya kemana gitu loh. Dan kamu menikmati itu. Setiap kali kamu mengatakan Nabi buta huruf, Patona, oh Patona itu tidak mesti harus bisa baca tulis. Oh, orang yang buta huruf itu juga bisa dikatakan Patona. Begitu. Kok nggak jijik ya dengan argumentasi seperti itu? Kok nggak jijik ya dengan argumentasi seperti itu? Kainama, itu jawabanku seperti dengar tuh. Kok ngomong Nabi buta huruf? Nggak mau Gus Beti nerima itu, nggak mau dia. Nabinya itu orang yang hebat, bisa membaca, bisa menulis kok. Yang mana yang benar ya? Jadi, untuk jawaban tentang hati Yesaya pasal 29 ayat 12 ini, saya akan masukkan di dalam video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.